Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 6 akan membacakan makalah yang berjudul Sumber Pembelajaran IPS yang disusun oleh Atang Setiawan, Nadia Maulida, dan Tika Santika. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja pembahasan materi. Yang pertama, media pembelajaran. Pengertian media. Media berasal dari kata medium yang berarti perantara atau pengantar dalam menyampaikan pesan komunikasi. Jadi, media pembelajaran adalah segala bentuk perantara atau pengantar penyampaian pesan dalam proses pembelajaran. Papan tulis yang ada di ruangan kelas dapat berperan sebagai media pembelajaran karena sering digunakan guru menjadi perantara dalam menyampaikan pesan-pesan bidang studi. Media pembelajaran diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan, merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa sehingga mendorong proses belajar. Media pembelajaran juga termasuk dalam kategori bahan pembelajaran apabila media pembelajaran diperankan sebagai desain materi pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran. Penggunaan media pembelajaran dalam penelitian kuantitatif maupun kualitatif juga menjadi ukuran penting dalam proses pembuktian. Hipotensa Skrip 1977 mengemukakan bahwa media pembelajaran adalah teknologi pembawa pesan yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. Sementara itu, Briggs 1977 berpendapat bahwa media pembelajaran adalah sarana fisik untuk menyampaikan isi atau materi pembelajaran, seperti buku, film, video, dan sebagainya. Kedua, jenis-jenis media pembelajaran. Media pembelajaran sangat beraneka ragam. Pengklasifikasian media pembelajaran hingga sekarang belum ada pembakuan yang belum adanya kesepakatan yang berlaku secara umum atau khusus. Oleh karena itu, pengklasifikasian media pembelajaran yang ada sekarang berdasarkan pertimbangan kepentingan atau pendapat yang berbeda-beda. Berdasarkan hasil penelitian para ahli, ternyata media pembelajaran yang beraneka ragam tersebut hampir semua sama. A. Berdasarkan kemampuan indera. Jenis pembelajaran terdiri atas yang pertama, media audio, yaitu jenis media pembelajaran yang menggunakan kemampuan indera telinga atau pendengaran yang disebut audio. Jenis media pembelajaran ini menghasilkan berupa bunyi atau suara, contoh radio, tape recorder, dan telepon. Yang kedua, media visual, yaitu media pembelajaran yang menggunakan kemampuan indera mata atau penglihatan visual. Jenis media pembelajaran ini menghasilkan pesan berupa bentuk atau rupa yang dapat dilihat. Contohnya, gambar, poster, dan grafik. Yang ketiga, media audiovisual, yaitu jenis media pembelajaran yang menggunakan kemampuan indera telinga atau pendengaran dan indera mata atau penglihatan audiovisual. Jenis media pembelajaran ini menghasilkan proses berupa suara dan bentuk atau rupa. Contohnya televisi, film, dan video. Media audiovisual yang dapat digunakan dalam pembelajaran banyak beraneka ragam jenis. Alat memiliki tingkat keefektifan sendiri-sendiri. Penggunaannya untuk meningkatkan keefektifan belajar tergantung pada jenisnya, ketersediaannya, dan kemampuan menggunakannya. Konsep tentang kemanfaatan alat bantu pandang dengan didasarkan atas konsep tentang perolehan pengalaman seseorang melalui media pembelajaran, yaitu perantara. Yang digunakan makin konkret suatu media pembelajaran digunakan, maka tinggi nilai pengalaman yang diperoleh. B. Berdasarkan daya atau kemampuan liputnya. Jenis pembelajarannya terdiri atas yang pertama, media pembelajaran daya atau kemampuan liputnya. Yang kedua, media pembelajaran dengan daya atau kemampuan liputnya terbatas. Yang selanjutnya, C. Berdasarkan penggunaan atau pemakaian yang memanfaatkan media pembelajaran. Jenis media tersebut yang pertama, media pembelajaran yang digunakan untuk pembelajaran secara massal atau banyak. Contohnya, belajar melalui televisi atau radio. Yang kedua, media pembelajaran yang digunakan untuk pembelajaran secara individual atau perorangan. Contohnya, belajar melalui modul dan buku. Selanjutnya D,
berdasarkan kapan media pembelajaran tersebut agar seperti sedia kala dan menyampaikannya pada tempat yang telah ditentukan. Selanjutnya, prinsip-prinsip penggunaan media pembelajaran. Menggunakan media pembelajaran dalam proses pembelajaran hendaknya memperhatikan hal berikut. A. Sesuai dengan tujuan dan materi yang tercantum dalam garis-garis program pembelajaran yang telah ditentukan dalam kurikulum yang berlaku. B. Memberikan pengertian dan penjelasan tentang konsep. C. Mendorong kreativitas siswa. D. Memenuhi unsur kebenaran dalam ukuran, ketelitian, dan kejelasan untuk menghindari kesalahpengertian tentang suatu yang digambarkan atau dijelaskan melalui media pembelajaran tersebut. E. Media pembelajaran harus aman dan tidak membahayakan siswa ataupun guru, misalnya tidak mengandung zat kimia. F. Media pembelajaran menarik, menyampaikan dan tidak membosankan bagi siswa untuk menggunakannya. G. Memenuhi unsur keindahan dalam bentuk, warna, dan kombinasi serta rapih pembuatannya. H. Mudah digunakan baik oleh guru maupun siswa. I. Menggunakan media pembelajaran dalam suatu proses pembelajaran tidak sekaligus digunakan kepada siswa, melainkan bergantian sesuai dengan materi pembelajaran yang dijelaskan. J. Media pembelajaran yang digunakan merupakan bagian dari materi pembelajaran yang sedang dijelaskan. K. Siswa mempunyai tanggung jawab dan menggunakan media pembelajaran sehingga mereka akan dirawat dan menyimpannya kembali dengan keadaan utuh pada tempat yang telah ditentukan. L. Media pembelajaran lebih banyak berisikan materi pembelajaran yang mengandung pesan positif dibandingkan dengan negatif. Nah, siswa juga dapat memperhatikan suatu media pembelajaran yaitu banyak pesan negatifnya, maupun itu pun akan ditiru oleh siswa. Malahan hal negatif yang lebih cepat diterima oleh siswa. Pada dasarnya, media pembelajaran sangat diperlukan dalam upaya pengaktifan kegiatan belajar siswa. Namun, bukan berarti media pembelajaran itu selalu harus bersifat canggih dan pengadaannya memerlukan dana yang cukup besar. Penggunaan media pembelajaran termasuk di dalamnya sumber belajar dan alat-alat pelajaran. Di samping kesesuaian tersebut, faktor-faktor yang mempertimbangkan adalah 1. Waktu yang tersedia. 2. Kecakapan guru maupun siswa menggunakan media pembelajaran. Ketiga, dana yang tersedia untuk pengadaan dan media pembelajaran yang diperlukan. Selanjutnya, fungsi media pembelajaran. Dalam dunia pendidikan, ada beberapa unsur yang memiliki ikatan yang tidak dapat dihilangkan, yaitu metode pembelajaran dan media pembelajaran. Maka, media pembelajaran sendiri adalah suatu alat pembelajaran yang berfungsi untuk menyampaikan pesan pembelajaran. Nah, berikut fungsi-fungsi media pembelajaran, yaitu A. Fungsi atensi, B. Fungsi afektif, C. Fungsi kognitif, D. Fungsi konversatoris, dan selanjutnya manfaat media pembelajaran. Media memiliki beberapa manfaat, diantaranya A. Media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki oleh siswa, peserta didik. B. Media pembelajaran dapat melampaui batasan ruang kelas. C. Media pembelajaran kemungkinan adanya interaksi langsung antara pendidik dengan lingkungannya. D. Media menghasilkan keragaman pengamatan. Selanjutnya, siswa juga harus mempunyai persepsi, maka siswa akan sama dengan yang diajarkan oleh media pembelajaran tersebut. Yang E. Media dapat menanamkan konsep dasar yang benar, konkret, dan realistis. F. Media membangkitkan keinginan dan minat baru. G. Media membangkitkan motivasi dan merangsang anak untuk belajar. Oke, saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya, yaitu Teh Nadia Maulida. Nah, saya sebagai Tika Santika di sini merupakan kelompok 6 akan melanjutkan materinya. Sekarang bagian H tentang klarifikasi jenis media pembelajaran menurut Rudy Bird. Di sini ada 3
media pembelajaran menurut Ready Bird yang akan diklarifikasi, yaitu yang pertama tentang audio atau yang disebut dengan suara, yang kedua yaitu tentang gerakan atau yang sering disebut dengan motion, yang ketiga yaitu visual atau yang sering disebut dengan bentuk. Nah, atas dasar ini Rudy membuat 8 kelompok media pembelajaran. Yang pertama yaitu media pembelajaran audio, motion, dan visual. Yang kedua yaitu media pembelajaran audio, still, visual. Yang ketiga yaitu media pembelajaran audio, semi, motion. Keempat yaitu media pembelajaran motion, visual. Yang kelima yaitu media pembelajaran visual dan style. Yang keenam yaitu media pembelajaran semi motion atau semi bergerak. Yang ketujuh yaitu media pembelajaran pembelajaran audio hanya menggunakan suara, yaitu seperti radio atau telepon. Yang kedelapan yaitu media pembelajaran cetakan, hanya menampilkan simbol-simbol tertentu yang yaitu seperti huruf atau simbol bunyi. Oke, baik, yaitu selanjutnya tinggal bagian poin ketiga yang di sini membahas tentang penggunaan media pembelajaran. Sebelum menggunakan media pembelajaran dalam proses pembelajaran, terlebih dahulu guru sebaiknya harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, guru harus dapat mencoba media pembelajaran. Yang kedua, memperlihatkan silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang sering disebut dengan RPP. Yang ketiga yaitu menyiapkan dan menentukan media pembelajaran yang akan dipakai sesuai dengan kebutuhan. Yang keempat yaitu memberikan bimbingan dan pengawasan selama menggunakan media pembelajaran tersebut. Yang terakhir yaitu setelah proses pembelajaran berakhir, maka siswa dilatih untuk bertanggung jawab dengan memeriksa kelengkapan media pembelajarannya. Untuk lebih lengkapnya dan lebih jelasnya bisa dilihat di makalah. Oke, baik, sekarang kita lanjut ke poin keempat, yaitu tentang prinsip-prinsip metode pembelajaran. Di sini ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam media pembelajaran. Yang pertama yaitu sesuai dengan tujuan dan materi pembelajaran yang tercantum dalam garis-garis program pembelajaran yang telah ditentukan dalam kurikulum di setiap sekolah tersebut. Yang kedua yaitu memberikan pengertian dan penjelasan tentang suatu konsep. Yang ketiga yaitu mendorong kreativitas siswa dan memberikan kesempatan siswa untuk bereksperimen dan bereksplorasi atau yang disebut dengan menentukan sendiri. Yang keempat yaitu tentang memenuhi unsur kebenaran dalam ukuran, ketelitian, dan kejelasan untuk menghindari kesalahpengertian tentang sesuatu yang digambarkan atau yang telah dijelaskan melalui media pembelajaran tersebut. Yang kelima yaitu media pembelajaran harus aman dan tidak membahayakan siswa atau guru, misalnya tidak mengandung zat kimia yang berbahaya bagi kesehatan. Oke, baik, sekarang bagian poin kelima yaitu tentang fungsi media pembelajaran. Dalam dunia pendidikan ada beberapa unsur yang memiliki ikatan yang tidak dapat dihilangkan. Yang pertama yaitu media pembelajaran dan yang kedua yaitu metode pembelajaran. Media pembelajaran itu sendiri adalah suatu hal atau suatu alat pembelajaran yang berfungsi untuk menyampaikan pesan pembelajaran. Sedangkan metode pembelajaran tidak akan berjalan dengan maksimal tanpa adanya media pembelajaran. Untuk pemeliharaan media pembelajaran, usahakan untuk melihat apakah menunjang metode dan membantu pencapaian suatu tujuan pembelajaran. Maka, bila dikatakan media pembelajaran memiliki fungsi vital dan menurut Lewis dan Lenz, fungsi media pembelajaran adalah yang pertama yaitu fungsi atensi. Yang kedua yaitu fungsi afektif, yang ketiga yaitu fungsi kognitif, yang keempat yaitu fungsi kompensatoris. Nah, untuk lebih lanjutnya dan untuk lebih lengkapnya bisa dilihat di makalah yaitu halaman 9. Oke, baik, di sini kita bagian membahas poin ke-6 tentang manfaat media pembelajaran. Ada beberapa manfaat dalam media pembelajaran. Di antaranya yang pertama yaitu media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan pengalaman peserta didik. Yang kedua, media pembelajaran dapat melampaui batasan ruang kelas. Yang ketiga yaitu media pembelajaran memungkinkan adanya interaksi langsung dari peserta didik kepada lingkungan sekitarnya. Yang keempat yaitu media penghasil keseragaman pengamatan. Yang kelima yaitu media dapat menanamkan konsep dasar yang benar, konkret, serta realistis. Yang keenam yaitu media membangkitkan keinginan dan minat baru. Yang ketujuh, media membangkitkan motivasi dan merangsang anak untuk belajar. Yang kedelapan yaitu media memberikan pengamalan yang integral serta menyeluruh dari yang konkret sampai dengan yang abstrak. Nah, ada 8 media manfaat pembelajaran.
Akan bagian dari materi pembelajaran yang ke-11 yaitu media pembelajaran yang digunakan merupakan bagian dari materi pembelajaran yang sedang dijelaskan bukan sebagai selingan atau alat hiburan. Yang ke-12 yaitu siswa mempunyai tanggung jawab dalam menggunakan media pembelajaran sehingga mereka akan merawat dan menyimpannya. Ke-13 yaitu media pembelajaran lebih banyak berisikan materi pembelajaran yang mengandung pesan positif. Nah, untuk lebih lengkapnya bisa dilihat di makalah eksperimen dan bereksplorasi atau yang disebut dengan menentukan sendiri. Yang keempat yaitu tentang memenuhi unsur kebenaran dalam ukuran, ketelitian, dan kejelasan untuk menghindari kesalahpengertian tentang sesuatu yang digambarkan atau yang telah dijelaskan melalui media pembelajaran tersebut. Yang kelima yaitu media pembelajaran harus aman dan tidak membahayakan siswa atau guru, misalnya tidak mengandung zat kimia yang berbahaya bagi kesehatan. Oke baik, sekarang bagian poin kelima yaitu tentang fungsi media pembelajaran. Dalam dunia pendidikan, ada beberapa unsur yang memiliki ikatan yang tidak dapat dihilangkan. Yang pertama yaitu media pembelajaran dan yang kedua yaitu metode pembelajaran. Media pembelajaran itu sendiri adalah suatu hal atau suatu alat pembelajaran yang berfungsi untuk menyampaikan pesan pembelajaran. Sedangkan metode pembelajaran tidak akan berjalan dengan maksimal tanpa adanya media pembelajaran. Untuk pemeliharaan media pembelajaran, usahakan untuk melihat apakah menunjang metode dan membantu pencapaian suatu tujuan pembelajaran. Maka, bila dikatakan media pembelajaran memiliki fungsi vital dan menurut Lewis dan Lenz, fungsi media pembelajaran adalah yang pertama yaitu fungsi atensi. Yang kedua yaitu fungsi afektif, yang ketiga yaitu fungsi kognitif, yang keempat yaitu fungsi kompensatoris. Nah, untuk lebih lanjutnya dan untuk lebih lengkapnya bisa dilihat di makalah yaitu halaman 9. Oke baik, di sini kita bagian membahas poin ke-6 tentang manfaat media pembelajaran. Ada beberapa manfaat dalam media pembelajaran, di antaranya yang pertama yaitu media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan pengalaman peserta didik. Yang kedua, media pembelajaran dapat melampaui batasan ruang kelas. Yang ketiga yaitu media pembelajaran memungkinkan adanya interaksi langsung dari peserta didik kepada lingkungan sekitarnya. Yang keempat yaitu media penghasil keseragaman pengamatan. Yang kelima yaitu media dapat menanamkan konsep dasar yang benar, konkret, serta realistis. Yang keenam yaitu media membangkitkan keinginan dan minat baru. Yang ketujuh, media membangkitkan motivasi dan merangsang anak untuk belajar. Yang kedelapan yaitu media memberikan pengamalan yang integral serta menyeluruh dari yang konkret sampai dengan yang abstrak. Nah, ada 8 media manfaat pembelajaran. Akan bagian dari materi pembelajaran yang sedang yang ke-11 yaitu media pembelajaran yang digunakan merupakan bagian dari materi pembelajaran yang sedang dijelaskan bukan sebagai selingan atau alat hiburan. Yang ke-12 yaitu siswa mempunyai tanggung jawab dalam menggunakan media pembelajaran sehingga mereka akan merawat dan menyimpannya. Ke-13 yaitu media pembelajaran lebih banyak berisikan materi pembelajaran yang mengandung pesan positif. Nah, untuk lebih lengkapnya bisa di sini saya akan melanjutkan materi tentang sumber belajar. Sebelumnya terima kasih kepada pemateri sebelumnya yang telah menyampaikan materi dengan sebaik mungkin. Pengertian sumber belajar. Pada hakikatnya, alam semesta ini merupakan sumber belajar bagi manusia sepanjang masa. Jika Anda sependapat dengan asumsi ini, maka pengertian sumber belajar merupakan konsep yang sangat luas, meliputi segala yang ada sejagat raya ini. Terdapat beberapa pengertian mengenai sumber belajar. Yang pertama dikemukakan oleh para praktisi pendidikan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Percival Ellington 1988 mengemukakan sumber belajar adalah sekumpulan bahan atau situasi yang diciptakan dengan sengaja dan dibuat agar memungkinkan siswa belajar sendiri secara individual. Dan yang kedua, Ickes 1986 mengemukakan bahwa semua sumber belajar yang dapat digunakan oleh pelajar baik secara terpisah
maupun dalam bentuk gabungan untuk memberikan fasilitas belajar. Dari pengertian tersebut, maka maksud dari sumber belajar meliputi segala sesuatu yang digunakan untuk memfasilitasi belajar. Sumber belajar tersebut meliputi pesan, manusia, material, ataupun bahan peralatan teknik dan lingkungan yang dipergunakan secara sendiri-sendiri maupun dikombinasikan untuk memfasilitasi terjadinya tindak belajar. Sumber belajar juga dapat diartikan bahwa semua hal yang digunakan sebagai tempat di mana informasi atau pesan materi belajar dapat diperoleh. Nah, berarti sumber belajar dapat diperoleh dari segala benda yang berada di sekitar siswa yang belajar. Sumber belajar dapat berupa manusia, human resources, dan benda lain yang bukan manusia, non-human resources. Sumber belajar merupakan informasi yang disajikan dan disimpan dalam berbagai bentuk media yang dapat membantu siswa dalam belajar sebagai perwujudan dari kurikulum. Sumber belajar dapat dikategorikan ke dalam tempat atau lingkungan, benda, orang, buku, peristiwa, atau fakta. Buku modul adalah contoh sumber belajar yang dirancang by design, dirancang untuk sumber belajar, khususnya untuk belajar mandiri. Sedangkan buku teks yang sudah ada di perpustakaan atau di mana saja dapat dimanfaatkan by lesson sebagai sumber belajar dalam pembelajaran. Yang kedua, klasifikasi sumber belajar. Untuk lebih memberikan gambaran rinci tentang macam-macam sumber belajar, berikut dijabarkan satu persatu. Yang pertama, pesan message. Pesan message, informasi yang akan disampaikan oleh komponen belajar lain yang dapat berupa ide, fakta, ajaran, nilai, dan data. Manusia yang berperan sebagai pencari, menyimpan, pengolahan, dan penyaji pesan, serta sebagai penyalur pesan. Contohnya, guru, dosen, pustakawan, petugas, laboratorium, instruktur, pelatih, olahraga, tenaga ahli, dan masih banyak lagi. Bahkan termasuk siswa sendiri yang kemudian selanjutnya bahan material. Bahan material yaitu bahan yang mengandung pesan belajar yang biasanya disajikan menggunakan peralatan tertentu. Bahan-bahan tercetak yang dapat digunakan untuk menunjang pemahaman terhadap apa yang dipelajari. Contohnya buku petunjuk, buku kerja, buku acuan, dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah mengelola sumber belajar. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengelola sumber belajar, yaitu yang pengadaan dan pemanfaatan sumber belajar, meliputi kegiatan yang pertama yaitu mengidentifikasi kebutuhan sumber dan sarana belajar. Yang kedua, menginventarisir sumber alat pendukungnya di dalam maupun di luar sekolah. Yang ketiga, menyesuaikan antara kebutuhan sumber dan sarana belajar yang tersedia, kemudian memodifikasinya. Yang selanjutnya, memanfaatkan sumber dan sarana belajar meliputi kegiatan. Yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan sumber daya. Yang kedua, mengidentifikasi
potensi sumber belajar yang tersedia dan dimanfaatkan untuk pembelajaran. Selanjutnya adalah manfaat media pembelajaran. Manfaat sumber belajar adalah untuk memfasilitasi kegiatan belajar agar menjadi lebih efektif dan efisien. Oleh karena itu, secara rinci, manfaat dari sumber belajar itu adalah sebagai yang pertama, dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih konkret dan langsung, misalnya pergi berdama wisata ke pabrik-pabrik, ke pelabuhan, dan lain-lain. Dapat menyajikan sesuatu yang tidak mungkin diadakan, dikunjungi atau dilihat secara langsung. Misalnya model denah, foto, film, dan lain-lain. Yang selanjutnya dapat menambah dan memperluas cakrawala sains yang ada di dalam kelas. Misalnya buku teks, film, narasumber, dan lain-lain. Selain memiliki ciri-ciri tadi disebutkan ya, terdapat 4 faktor yang mempengaruhi terhadap sumber belajar. Yang pertama, faktor perkembangan teknologi. Yang kedua, faktor nilai budaya setempat. Yang ketiga, faktor ekonomi. Dan yang keempat, faktor pemakai. Dengan demikian, hal yang perlu diperhatikan pada saat memilih sumber belajar adalah yang pertama adalah tujuan yang ingin dicapai. Sumber belajar memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Karenanya terdapat sejumlah tujuan yang ingin dicapai dengan menggunakan sumber belajar. Ekonomis. Apabila dapat digunakan oleh banyak orang dalam kurun waktu yang relatif lama, serta pesan yang terkandung lebih dapat dipertanggungjawabkan, kadar ilmiahnya seperti penayangan, program kuliah, jarak jauh melalui sumber belajar, TV dengan menampilkan seseorang pakar yang representatifnya, itu dalam artian ekonomis ya. Yang selanjutnya adalah praktis dan sederhana. Praktis dan sederhana di sini sumber belajar yang sederhana, yang tidak memerlukan peralatan dan perawatan khusus, tidak sulit dicari, tidak mahal harganya, dan tidak memerlukan tenaga terampil. Tidak memerlukan tenaga terampil di sini adalah maksudnya adalah tenaga terampil yang khusus ya. Yang itu tidak ahli juga tidak apa-apa. Yang selanjutnya adalah mudah didapat. Sumber belajar yang baik adalah yang ada di sekitar kita dan mudah didapat. Kita tidak perlu membeli produk dari luar negeri atau memproduksi sendiri. Bila di sekitar kita telah tersedia dan tinggal menggunakan, maka hal yang penting adalah menyesuaikan sumber belajar tersebut dengan tujuan yang ingin dicapai. Yang kelima adalah fleksibel atau luas. Fleksibel atau luas di sini adalah sumber belajar yang baik terus dapat dimanfaatkan dalam berbagai kondisi dan situasi. Semakin fleksibel, maka akan semakin mendapat prioritas untuk dipilih. Sekian dari saya ya. Selanjutnya penutupan yang akan dibacakan oleh Teh Tika. Oke, dapat diambil kesimpulan dari materi yang telah tadi disampaikan dari kelompok kami, yaitu media pembelajaran diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan, merangsang pemikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa sehingga mendorong proses pembelajaran. Untuk sarannya ada 2, yaitu
Saran yang dapat kita sampaikan ada dua, yaitu kemampuan peserta didik dalam kualitas pembelajaran, khususnya di tingkat SD, sangat ditentukan oleh kemampuan seorang gurunya. Oleh karena itu, guru harus dapat mengembangkan kreativitas siswa agar pelajaran semakin berkualitas. Mungkin itu saja presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Ditutup billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.